Halo, selamat pagi. Tolong nanti kameranya diaktifkan ya. Bagaimana keadaannya? Jangan lupa ya, yang ikut assessment anak 5 yang kemarin, yang sudah daftar dipersiapkan. Rencananya besok tanggal 25 setelah jam 11 kita akan adakan assessment. Oke, ada siapa aja yang ikut assessment? Aku, Pak. Gaby terus? Matthew jadi ikut nggak, Matt? Halo, Matthew. Matthew jadi ikut assessment nggak? Oke, langsung saya mulai ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Selamat pagi. Pak. Semuanya sehat ya. Oke, saya akan Sehat. membahas ini dulu. Sehat. Saya tahu Kota Tegal sekarang lagi masuk ke zona hitam. Saya harap peserta didik atau kalian tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, dan jauhi kerumunan. Nah, hari ini kita akan masuk ke pertemuan pertama kita, yaitu desain grafis. Silakan yang mau memimpin doa terlebih dahulu siapa? Iya, Pak. Oke, silakan pimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Bapa, Bunda, Roh Kudus. Amin. Semoga 30 Yesus dikasihi di mana-mana. Namanya Selama-lamanya. kami. Tuhan, sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Berkati supaya kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dan nama Bapa, Bunda, Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Gaby. Nah, setelah ini kita akan masuk ke pertemuan pertama. Sebelum masuk pertemuan pertama, silakan nanti anak-anak bisa mengisi. Saya akan share screen ya. Saya akan share screen dulu, bentar. Saya akan share screen. Saya akan share screen ini. Literasinya kalian boleh membaca literasi digital. Contohnya ini ada teman-teman kalian yang ada ngisi di sini tentang ini apa namanya berita juga boleh. Untuk literasi saya bebaskan, tidak hanya dengan buku, tetapi baca komik juga boleh. Atau membaca media internet juga boleh. Apa aja yang penting literasi. Oke, sudah? Bagaimana, sudah semua? Saya akan cek ya. Silakan di situ lebih dahulu ininya, literasinya. Sudah? Belum, Pak.
Ya, Pak. Terima kasih udah diisi, Kalaresta udah diisi. Lalu kemudian ada Gaby Priyono sudah. Yang lain belum mengisi ya. Kesei sudah, terima kasih Kesei. Ada Jason, Albert Kusuma, ada Matthew juga. Oke, saya tunggu ya, supaya mempersingkat waktu. Silakan peserta didik, ambil sikap tegak. Ambil sikap tegak, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Sudah siap belum? Ya. Sudah ya, sekarang aku diri jiwaku ibu siapa jiwanya balap Indonesia Raya Oke, terima kasih untuk semuanya. Oke, selanjutnya saya akan share screen kan PowerPoint, tapi sebelumnya kan kita masuk pertemuan pertama adalah desain. Menurut kalian, desain itu seperti apa sih? Apa yang dimaksud dengan desain? Desain itu bagaimana, yo? Steve, ada yang mau jawab nggak, Steve? Halo, Steve. Pak. Menurut Steve, Lagi mikir. Rancangan, Pak. Desain itu rancangan. Selain itu apa? Selain itu apa desain? Seperti ilustrasi gitu. Seperti Komunikasi visual, Pak. ilustrasi visual. Ada lagi nggak? Ada yang jawab ilustrasi visual, ada yang jawab rancangan, apa lagi? Komunikasi visual, Pak. Komunikasi visual. Oke, hampir betul semua. Terima kasih. Nah, desain adalah, saya akan share screen PowerPoint-nya. Kelihatan semua ya? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Desain adalah bentuk seni dengan tujuan memecahkan komunikasi. Tadi teman kalian ada yang menjawab visual komunikasi ya.
Berarti tandanya desain itu adalah sarana untuk menyampaikan informasi. Saya bagi contoh seperti ini. Saya akan kasih contoh logo. Logo siapa enaknya nih? Logo kereta api. Jangan deh logo PLN kan gampang. Logo PLN. Kalau kita lihat logo PLN, simbol merah ini menggambarkan tentang apa? Listrik. Jelas ya. Jadi kalau ada sebuah logo itu yang menggambarkan suatu perusahaan itu biasanya jelas. Sebagai contoh PLN, ini seperti listrik. Lalu kemudian kita lihat logo rumah Padang seperti ini. Nah, kalau kalian lihat rumah Padang seperti ini, persepsi kalian itu apa sih? Rumah makan Padang. Nah, rumah Nasi makan Padang. Padang. Rumah makan Padang. Rumah makan Padang. Nah, logo itu berarti itu adalah menggambarkan sesuatu untuk menyampaikan sebuah informasi. Sebagai contoh tadi ada gambar listrik, itu sudah pasti akan mengarah kepada perusahaan listrik. Begitu juga dengan rumah gadang atau rumah tradisionalnya orang Padang. Itu juga akan menggambarkan bahwa rumah gadang identik dengan rumah makan Padang atau masakan Padang seperti itu. Nah, sebagai contoh lagi saya akan kasih contoh ya. Logo yang agak susah nih. Logo kereta api. Nah, kalau kita lihat logo kereta api, logonya seperti ini. Ini menggambarkan apa coba? Pergi ke tujuan yang cepat gitu. Nah, pergi ke tujuan yang cepat. Ada tanda panah di sebelah sini. Pergi ke tujuan yang cepat. Dan sekarang logo kereta api yang baru ini seperti ini. Kalau kita lihat, logonya itu menyiratkan bahwa ada sebuah rel yang menuju ke satu titik. Kalau kita lihat ya, menuju ke satu titik. Tandanya apa? Ini menggambarkan sebuah perjalanan atau sebuah rel atau sebuah transportasi. Nah, bisa nggak Pak kalau logonya itu tersirat seperti itu? Logo tersirat saya akan tunjukkan. Logo tersirat punyanya F1. Nah, kita lihat. Ini ada beberapa logo F1. Logo yang pertama kan saya bahas. F1. Kalau kita lihat gambar ini menyimbolkan apa? Lintasan. Betul. Ini menyimbolkan tentang lintasan. Kalau logo yang dulu yang 2018, kelihatan angka satunya nggak menurut kalian? Enggak terlalu. Ini logo yang ini, kelihatan angka satunya nggak? Kelihatan. F1. Padahal ini adalah garis berpotong. Kalau padahal ini F sama kecepatan kan? Simbol ini kan mencerminkan tentang kecepatan. Maka angka satunya ini akan tersirat tidak sengaja atau tanpa kalian sadari. Maksud nggak? Ya, ada lagi logo coklat kalau nggak salah. Yang gambarnya beruang apa namanya? Berbrand. Bukan. Ini Toblerone. Itu susu. Oh, Toblerone. Ini kan, kalau kita lihat, kita perbesar nih logonya. Nah, logo ini ada logo beruangnya kan? Iya. Tanpa kamu sadari kan? Iya. Nah, seperti itu. Tandanya desain grafis itu adalah sebuah seni untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan sebuah pesan, bisa tersirat maupun tersurat. Ya. Nah, kira-kira menurut kalian atau menurut peserta didik, bisa nggak kita menjadi seorang atau mendapatkan uang dari sebuah desain? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Yakin bisa? Oke, kalau yakin kalian bisa mengunjungi desainer Indonesia yang logo, bukannya ini, sorry. Oh, sorry. Namanya Rio Purba. Nah, kalian bisa mengunjungi
mengunjungi ini YouTube-nya orang ini sangat-sangat bagus sekali. Dia itu suka mendesain terutama dalam bentuk logo. Bahkan dia itu mendapat $6.000 dari Adobe. Di sini ada YouTube-nya ini. Ada beberapa macam untuk kalian cari uang dalam bentuk desain. Yang pertama ada Shutterstock. Tunjukin. Halo, ini gemeresek nih. Halo. Speakernya tolong dimatikan dulu ya. Speakernya nanti ada nih, matikan dulu. Kalian bisa melihat di Shutterstock. Di sini kalian jualan, foto juga bisa, desain juga bisa, atau di Adobe Stock. Kalau kalian ingin jadi desainer, ya, ingin kalian jadi desainer dan mendapatkan uang dari sana, kalian bisa mencoba untuk bermain di sini. Bermain di Adobe Stock atau di Shutterstock. Ya, dengan cara apa? Kalian bisa membuat logo yang unik, ya, yang unik, kemudian yang tidak copy milik orang lain, kemudian kamu tawarkan untuk dijual. Hasilnya lumayan. Ya, nggak usah khawatir kalau kalian semuanya, Pak, saya lebih cenderung ke dunia desain, ingin cari uang di desain, bisa, namanya freelancer. Untuk motivasi kalian bisa kunjungin tadi ya, Rio Purba, namanya Rio Purba, ya. Tuh, dalam YouTube-nya ini ada yang ngomong gini, desain jelekku ini terjual 1,4 juta, kok bisa? Nanti kalian nonton sendiri. Bahkan di sini kalian diajarin untuk bikin namanya golden ratio. Nah, di sini ada golden ratio. Saya juga belajar dari sini. Ya, kita sama-sama belajar membuat desain yang menarik, informasi yang menarik. Oke, yang pertama kita akan masuk dulu ke KD 3.1, yaitu mendiskusikan. Nanti kita akan berdiskusi. Jumlah peserta didik di kelas MIPA ada berapa ya? 25, Pak. 25, Pak. 25 kalau dibagi 7 bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Ada yang 2 berarti? Sisa. Boleh deh. Ada yang 3 atau 4. Oke, sebelumnya kita akan lihat dulu PowerPoint dari saya. Ya, kemudian kita akan bagi ke dalam 7 kelompok. Tapi sebelumnya kita akan lihat kompetensi dasar untuk tujuan peserta didik, apa yang harus dicapai. Yang pertama, mendiskusikan unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Lalu kemudian 4.1-nya adalah siswa dapat menyempurnakan unsur tata letak. Nanti kalian bikin tata letaknya bagaimana, minimal bisa membuat kata. Ya, kita langsung masuk aja ke pertemuan pertama, yaitu kita akan langsung membahas tentang 8 unsur tata letak dalam desain. Nah, yang pertama garis. Saya akan perdalam ini dulu, yaitu garis. Halo, masih mendengar saya? Masih, Pak. Masih ya. Yang pertama adalah garis. Kemudian bidang, ilustrasi, lalu ada tipografi, warna, lalu ada value, lalu ada tekstur, lalu ada ruang atau space. Ya, yang pertama kita akan lihat dulu garis. Menurut kalian garis itu apa sih? Halo? Menurut peserta didik, garis itu apa? Lurus. Garis itu lurus. Ada lagi nggak? Penghubung antara 2 titik. Penghubung antara 2 titik. Selain itu? Selain itu apa? Oke, kita akan bahas dulu garis. Kita akan lihat yuk, nonton YouTube dulu nih. Saya udah nyiapin link. Apa itu garis? Horizontal.
Kita akan lihat apa itu garis. Garis merupakan rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Singkatnya, titik yang bergerak dapat membentuk suatu garis. Garis dibagi menjadi dua, garis alamiah dan garis buatan. Garis alamiah ialah garis alam yang dapat dilihat sebagai batas antara permukaan laut dan langit. Sedangkan garis buatan terdiri dari garis yang sengaja dibuat dan garis yang tidak sengaja dibuat. Garis yang sengaja dibuat, contohnya garis hitam pada gambar ilustrasi. Garis yang tidak sengaja dibuat, contohnya ialah timbul karena terciptanya dari dua bidang dengan warna yang berbeda. Kenapa kita harus menggunakan garis di dalam sebuah karya desain grafis? Yang pertama, sebagai pembatas tepi bidang atau objek untuk memberikan representasi atau citra struktur, bentuk, dan bidang. Kedua, menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika, nilai irama, dan nilai arah. Ketiga, memberikan kesan pada visual design, misal tegas, luas, dinamis, dan sebagainya. Nah, itu adalah garis. Garis itu dibagi menjadi dua, yaitu garis alami dan garis buatan. Nah, yang pertama, garis itu adalah titik yang menyambung dan memiliki sifat memanjang, memiliki arah tertentu dan dibagi menjadi dua. Tadi dijelaskan garis alamiah dan garis buatan. Sekarang kita menuju ke sifat garis. Bagaimana dengan sifat garis? Bagaimana dengan sifat garis? Setelah kita membahas tentang garis, saya akan jelaskan tentang garis lurus dan vertikal. Garis lurus vertikal sendiri dalam slide ini mempunyai sifat stabil, statis, kekuatan, dan kemegahan. Sedangkan untuk yang horizontal memiliki kesan tenang dan berwawasan luas. Sedangkan garis putus-putus itu mempunyai sifat kesan gerak dan gelisah. Sedangkan garis diagonal seperti ini memberikan kesan dinamis. Sedangkan garis lengkung memberikan kesan luas, irama, dan santai dalam kehidupan. Nah, untuk selanjutnya, kalian bisa melihat di modul saya, kemudian di sini ada garis zigzag, kemudian ada garis spiral, itu bagaimana. Oke. Nah, untuk modulnya, saya akan upload di Google Classroom. Sebentar, saya akan upload di Google Classroom, supaya nanti kalian bisa membaca. Saya akan upload terlebih dahulu modul-modul. Ya. Oke, saya sudah upload di Classroom modulnya. Kalian bisa melihat terlebih dahulu. Dan nanti saya minta tolong untuk satu kelas dibagi ke dalam 7 kelompok. Nanti ada 3 kelompok yang mempresentasikan. Tadi saya sudah menyebutkan ada kelompok bidang, ada ilustrasi, ada tipografi, ada warna. Jelas ya? Jadi nanti kita akan off dulu sebentar, kita akan membahas ini. Setelah ini kita akan membahas tentang 7 bidang yang lain. Menurut kalian bagaimana? Kalau waktunya nggak cukup, saya nanti hanya minta 3 aja. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Saya tunggu 40 menit. 40 menit untuk kalian mereview atau langsung aja ya. Silakan yang mau presentasi siapa? Saya, Pak. Siapa namanya? Kelompoknya siapa aja saya catat nih di notepad. Saya Gabriela dari kelas 10 IPA. Kelompoknya ada Ivon, Weni, sama Tiffany. Ivon, ini, Ya, kakak tanda merah. Siapa tadi? Gabriela, ya. sama Stefani. Tiffany, Oke, silakan dipresentasikan. hari ini saya akan mempresentasikan tentang tipografi.
Ya, silakan, Kev. Tipografi adalah seni merancang, menyusun, dan mengatur tata letak huruf serta jenisnya. Dengan pengaturan Bisa di-share screen kan nggak PowerPoint-nya? Apa saya yang share screen? Bu, Saya yang share screen? ini saya bisa, Pak. Oke, di-share screen ya. Tipografi adalah seni merancang, menyusun, dan mengatur tata letak huruf serta jenisnya dengan pengaturan dan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menghasilkan kesan tertentu sehingga akan membantu pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin, baik dari keterbacaan maupun estetika. Nah, ini baru. Seni merancang huruf adalah keahlian yang rumit, sehingga harus dilatih dan dipelajari dengan dedikasi tinggi. Maka dari itu, penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dibahas pada artikel terpisah. Parameter tipografi. Typeface adalah kumpulan huruf yang memiliki desain dan tampilan visual yang sama. Meskipun setiap huruf memiliki wujud yang berbeda, dalam suatu typeface, semua huruf dapat memiliki kemiripan bentuk dan gaya yang serupa. Contoh macam-macam typeface adalah Times New Roman, Arial, dan Verdana. Typeface adalah desain dari satu set bentuk huruf, angka, tanda baca yang memiliki satu sifat visual yang standar dan konsisten. Sifat tersebut membentuk karakter yang tetap meski rupa dan bentuk dimodifikasi. Oke, langsung saya ini ya. Terima kasih untuk kelompoknya Gaby. Sama-sama, Pak. Tipografi, saya akan membahas dulu. Apa yang disebut tipografi? Misalkan saya akan tontonkan tipografi. Nah, tipografi itu adalah suatu seni untuk menata sebuah huruf atau teknik untuk mengatur persebarannya pada ruang yang telah tersedia untuk menciptakan kesan tertentu. Contoh seperti ini. Saya kasih contoh kalian. Nah, di sini ada PowerPoint. Saya akan pakai ini. Saya akan contoh nama saya. Menurut kalian kalau saya menggunakan fontnya itu Blackadder, cocok nggak kalau font ini saya gunakan pada sebuah makalah atau sebuah surat resmi menurut kalian? Menurut kalian cocok nggak? Kurang cocok, Pak. Kenapa kurang cocok? Kayak kurang formal dan terlalu. Ya, betul sekali, kurang formal dan tidak terlalu terlalu ini loh, kalau kita ngomong bahasa sekarang itu alay ya. Iya. Ya, ini cocoknya untuk nulis moto, kemudian untuk nulis sebuah pesan singkat atau cover judul itu cocok. Tetapi kalau kita menulis dalam bentuk resmi, kita harus pakai font yang benar-benar standar. Contohnya Calibri, ini kan kelihatan bagus, kelihatan jelas. Kalau enggak apa? Yang bisa buat tulis ini? Arial. Atau apalagi? Times New Roman. Ya, ini yang cocok. Lalu bisa nggak tipografi itu dibuat sebuah logo? Kita akan lihat ya. Menurut kalian bisa nggak? Nah, lihat. Ternyata logo bisa dibentuk dari seni tipografi seperti ini. Termasuk logo dari Coca-Cola. Ini hanya mainan dari font atau tipografi. Ya, lalu ada tulisan Facebook. Facebook itu ternyata logo yang sangat simpel, tetapi hanya dibentuk dari font. Facebook perusahaan besar dibuat logonya itu hanya dibuat menggunakan font, tidak menggunakan ilustrasi atau yang lain, tetapi hanya menggunakan font. Seperti itu. Jelas ya, ternyata tipografi itu ternyata masih bisa digunakan untuk sebuah logo. Tetapi ingat, penempatannya harus tepat. Jangan sampai kamu bikin logo seperti ini tadi.
nggak jelas tulisannya, maka akan berakibat si yang melihat itu gimana ya, kurang mengetahui apa yang ingin disampaikan seperti itu. Oke, selanjutnya yang ingin menyampaikan siapa? Satu kali lagi. Aku, Pak. Siapa? Matthew, siapa aja? Jonathan sama Fernando. Jonathan siapa? Aditya. Ah, Terus? sama Satsio. Sancio, terus? Fernando siapa? Fernando Andreas itu, Bu. Iya, oke, terima kasih. Oke, silakan dipaparkan. Nggak bisa di-share screen, Pak. Soalnya Oke, nanti tak kirimin aja, wis. Saya yang share screen ya. Kamu yang pilih ilustrasi, Pak. Ilustrasi. Sudah kelihatan ya? Oke, silakan dijelaskan ilustrasi itu bagaimana. Ilustrasi awal mulanya berasal dari bahasa Latin illustrare yang artinya menerangkan atau menjelaskan. Pengertian ilustrasi adalah suatu gambar yang mempunyai fungsi dan sifat untuk menerangkan sebuah peristiwa. Bahasa Belanda menyebut ilustrasi sebagai illustratie, yang artinya sebagai hiasan dengan sebuah gambar atau pembuatan sesuatu yang jelas. Oke, nah, di kelompoknya si Matthew menjelaskan ilustrasi, dan kelompok Matthew itu sudah menjelaskan dalam bentuk gambar. Ada dua ilustrasi, yaitu raster dan vektor. Nah, sekarang yang vektor bagaimana kelompoknya Matthew? Yang vektor itu nggak pecah ketika di zoom. Tidak pecah ketika di zoom. Lalu yang raster? Pecah. Pecah. Nggak jelas. Nggak jelas. Oke, saya akan tunjukkan yang namanya desain vektor dan desain raster. Saya akan searchikan desain vektor. Nah, desain vektor bermacam-macam. Kalian bisa melihat salah satu contohnya ini. Kalian bisa mendesain banner seperti ini, dan saya kemarin habis mendesain sertifikat sekolah. Saya akan tunjukkan. Untuk desain vektor sendiri, aplikasi yang digunakan itu biasanya nanti gunakan dengan Corel Draw dengan spesifikasi yang nggak terlalu tinggi amat lah kalau Corel. Ya. Nah, ini desain saya kemarin. Ini kemarin belum di share screen, Pak. Oh, belum di share screen, maaf. Belum share screen ya? Seluruh jendela coba. Oke, saya ulang lagi. Saya akan ulang. Yang pertama, menurut Matthew, desain vektor. Desain vektor seperti ini. Kita bisa membuat banner, lalu membuat gambar, ya. Lalu kemudian kita bisa membuat lukisan seperti ini, lihat seperti ini, ya. Membuat lukisan-lukisan dari vektor. Kemudian yang paling penting adalah vektor itu biasanya digunakan untuk pembuatan belangko. Nah, kemarin saya buat belangko seperti ini. Belangko untuk sekolahan SMA Pius. Ya. Kemudian ada beberapa desain yang sudah saya buat. Nah, seperti ini. Ya. Ternyata yang namanya desain vektor itu sangat menarik sekali. Kita akan lihat bahwa tadi menurut Matthew, desain vektor itu tidak pecah ya. Saya akan zoom ini sampai bentuk yang paling maksimal, sampai tidak bisa di zoom lagi. Lihat, perpotongannya pecah apa tidak? Ya. Tidak, ya. Berarti jawaban dari Matthew tepat, yaitu gambar vektor tidak pecah. Berbeda dengan gambar bitmap. Saya akan contohkan gambar bitmap di sini, barangkali ada. Nah, ini gambar bitmap. Gambar bitmap ini kalau saya zoom, ini ada gambar bitmap berupa logo stempel. Ini kalau kita lihat, perhatikan baik-baik, ini udah mulai pecah. Ya, betul apa enggak? Betul. Oke. Nah, kita akan bahas dulu tentang vektor dan bitmap. Yang pertama, vektor itu, ya, tadi udah dibahas sama Matthew, gambar tidak pecah, lalu ada ukurannya itu kecil. Kita akan lihat PowerPoint-nya Matthew. Oke, di sini ada
Yang pertama ada ukuran size-nya. Ukuran size-nya itu akan lebih kecil vektor dibandingkan bitmap. Kemudian zoom-nya tadi sudah saya buktikan bahwa ketika saya nge-zoom dengan ukuran yang maksimal, gambar vektor tidak pecah. Ya. Lalu ada sifatnya. Maaf, ada susunan. Untuk susunannya, kalau bitmap itu terdiri dari pixel. Yang namanya pixel seperti ini. Kalau kita lihat, kalau kita zoom dengan ukuran yang maksimal, kotak-kotak kecil yang seperti ini itu disebut dengan pixel. Sedangkan vektor itu terdiri dari garis dan bentuk objek, bentuk geometris. Lalu sifatnya, gambar vektor tidak akan terpengaruhi oleh resolusi, sedangkan format pada gambar bitmap akan terpengaruhi oleh resolusi. Kalau kita buktikan gambar vektor seperti ini ya. Ini saya menggunakan kertasnya A4. Kalau kita perbesar sampai ukuran besar sekalipun 4 kali lipat contoh seperti ini, gambar tetap tidak akan pecah. Kecuali gambar logo ini saya menggunakan bitmap. Ini pecah seperti ini. Lihat nih kotak-kotak namanya raster. Ya, ini kotak-kotak disebut raster, ya. Sedangkan tulisannya disebut vektor. Nah, dari kesimpulan ini saya akan contohkan dua antara tadi ada tipografi, yaitu seni untuk menyusun huruf. Ya, contoh seperti ini. Ya, jadi kan enak kan kalau hurufnya baik, hurufnya bagus kan dilihat itu enak. Tetapi kalau hurufnya udah nggak bagus, udah jelek, udah berantakan, dilihat itu nggak enak seperti itu. Lalu kemudian yang nomor 2 kita tarik kesimpulan bahwa ilustrasi dibagi menjadi 2, yaitu vektor dan bitmap. Iya kan, vektor dan bitmap. Yang vektor itu diperbesar tidak pecah. Sedangkan bitmap pecah seperti itu. Jelas ya? Rencananya nanti kalian kelas 3, waktu kelas 3 kita akan ada ujian membuat nanti kelas 3 ini, kelas 3 besok, ujiannya itu kalian disuruh untuk membuat sertifikat masing-masing yang nanti saya tanda tangani oleh kepala sekolah seperti itu. Jadi buat kenang-kenangan, minimal kamu bisa membuat satu bentuk objek, yang nomor 2 itu logo, yang nomor 3 bentuk banner atau sertifikat. Nanti saya akan kasihkan sertifikat kalian bahwa tandanya kalian telah lulus untuk uji kompetensi dalam pembuatan desain seperti itu. Jelas ya? Iya, Pak. Jelas. Oke. Terima kasih untuk anak-anakku kelas 10. Untuk kelas 10, ya, pertemuan ini akan saya tutup. Nanti jika ada pertanyaan, kalian bisa capri aja atau WA ke saya. Ya. Dan terima kasih telah mengikuti kelas ini. Selamat siang dan Tuhan memberkati. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Jika ada pertanyaan, kalian bisa capri aja atau WA ke saya. Ya. Dan terima kasih telah mengikuti kelas ini. Selamat siang dan Tuhan memberkati. Siang, Pak. Terima kasih, Pak.